Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas statistika bagian kedua dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Adapun materi statistika bagian kedua yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, definisi, min, median, dan modus. Dan nantinya kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami, tentunya bersama dengan BOM Channel. Baik, untuk materi yang pertama terkait dengan definisi dari statistika adalah suatu cabang dari ilmu matematika yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, mengolah, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menafsirkan. Kemudian definisi yang kedua terkait dengan ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu ukuran yang menunjukkan pusat segugusan data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Dan di antaranya adalah min, nilai rata-rata, kemudian median, nilai tengah, yang ketiga, modus, nilai yang sering keluar. Selanjutnya kita akan bahas min atau rata-rata pada data tunggal. Rata-rata ini merupakan perbandingan antara jumlah nilai dengan banyak data. X bar ini merupakan min atau rata-rata. Jumlah nilai dibagi dengan banyak data. Sigma XI dibagi dengan N. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh sebelah kanan. Tentukanlah nilai rata-rata ujian dari kelima anak. 8, 6, 7, 9, 10. Ingat, rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5. Kita jumlahkan 40 dibagi 5 sehingga rata-ratanya sama dengan 8. Kemudian pada penerapan yang kedua pada data kelompok, di mana X bar rata-rata sama dengan sigma FIXI dibagi dengan sigma F, di mana F ini merupakan frekuensi kelas, XI titik tengah kelas, dan K ini merupakan banyak kelas. Dan untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh sebelah kanan. Kita akan mencari min atau rata-rata pada data kelompok. Caranya, langkah yang pertama kita akan mencari XI, titik tengah dari kelasnya. Yang kedua, kita akan kalikan frekuensi dengan titik tengah, FIXI. Kita kalikan. Langkah yang ketiga, kita akan jumlahkan karena sigma artinya jumlah. Jumlahkan frekuensinya dan jumlahkan FIXI-nya. Kemudian kita akan masukkan ke persamaan. Sigma FIXI, jumlahan dari FIXI dibagi dengan jumlahan dari frekuensi. Sehingga rata-ratanya adalah 17,9. Adapun cara lain dalam menentukan rata-rata pada data kelompok, cara yang lebih simpel, cara yang lebih efektif, yaitu dengan menggunakan rataan sementara. Tipe yang pertama, silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, menentukan XI, nilai tengah dari kelasnya ini. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menentukan salah satu kelas untuk dijadikan rataan sementara. Ini bersifat bebas. Silakan dipilih salah satu di antara 4 kelas ini. Kita akan pilih kelas yang kedua, sehingga rataan sementaranya adalah 17.
Langkah yang ketiga, menentukan DI, di mana DI ini XI dikurangi dengan rataan sementara. Sebagai contoh, 17 dikurangi 17 tentunya 0, 14 dikurangi 17, min 3, 20 kurangi 17, 3, 23 dikurangi 17, 6. Kemudian langkah yang keempat, menentukan VD. VD ini merupakan perkalian F dengan D. Kita kalikan, 5 kalikan min 3, 6 kalikan 0, 7 kalikan 3, 2 kalikan 6. Langkah yang kelima, kita akan jumlahkan frekuensi dan VD. Kita akan jumlahkan. Sehingga X bar rata-rata sama dengan rataan sementara ditambah dengan jumlahan dari VD dibagi dengan jumlahan dari frekuensi. Sehingga angka-angkanya kecil dan simpel. Silakan diperhatikan. Sehingga rata-ratanya adalah 17 ditambah dengan 0,9, yaitu 17,9. Sangat mudah, bukan? Adapun rataan sementara tipe yang kedua, cara yang lebih simpel, cara yang lebih praktis. Silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama dan dua sama dengan sebelumnya. Langkah yang pertama, menentukan XI, nilai tengah dari kelasnya. Langkah yang kedua, menentukan salah satu kelas untuk dijadikan rataan sementara. Ini bersifat bebas, silakan dipilih salah satu. Kita akan pilih kelas yang kedua, sehingga rataan sementaranya adalah 17. Langkah yang ketiga berbeda dengan sebelumnya. Kita akan menentukan UI. UI ini, dari rataan sementara kita akan tuliskan angka 0. Kemudian ke atas, min 1, min 2, min 3, tergantung dengan banyaknya kelas. Kemudian 0 ke bawah kita akan tuliskan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung dengan banyak kelasnya. Langkah yang keempat, kita akan kalikan frekuensi dengan UI ini. 5 kalikan min 1, min 5, 6 kalikan 0, 7 kalikan 1, dan 2 kalikan 2. Langkah yang kelima, kita akan jumlahkan frekuensi. 20. Kita akan jumlahkan frekuensi dengan U ini, kita akan jumlahkan. Sehingga rata-rata sama dengan rataan sementara tambah jumlahan dari FU ini dibagi dengan jumlahan frekuensi dikalikan dengan panjang kelas. Ingat, panjang kelas bisa didapatkan dari 22 dikurangi 19, atau 19 dikurangi 16, atau 16 dikurangi 13. Kita akan isi 17 plus 6 per 20 kalikan 3. Sehingga rata-rata di sini sama dengan 17,9. Sangat mudah, bukan? Selanjutnya, pada materi yang ketiga, kita akan bahas modus. Modus ini merupakan nilai yang sering muncul. Tentunya dengan frekuensi yang paling banyak. Penerapan pertama pada data tunggal. Silakan diperhatikan contohnya. Modus dari data ini 679, 548, 7, 10, 7. Kita akan cari frekuensi yang paling banyak yang sering muncul adalah 7. Sehingga modusnya sama dengan 7. Kemudian penerapan yang kedua pada data berkelompok, di mana modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah D1 per D1 plus D2 kalikan P. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita akan menentukan kelas modus. Dengan cara, kita akan cari frekuensi yang paling besar. Banyak peserta ini merupakan frekuensi.
kita akan cari frekuensi yang paling besar, 12. Artinya apa? Artinya, nilai modus nanti harus di antara 55 sampai dengan 59. Setelah ketemu kelasnya, kita akan mencari tepi bawahnya. Ingat, batas bawah dikurangi dengan 0,5. 54,5, kemudian tepi atasnya, batas atas sebelah kanan ditambah dengan 0,5, 59,5. Kemudian kita akan mencari D1, ini merupakan selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. D1 yaitu 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Langkah selanjutnya, D2 ini merupakan selisih frekuensi dengan kelas setelahnya. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Dan panjang kelas tentunya tepi atas dikurangi tepi bawah, yaitu 5. Atau bisa menggunakan sayap kiri maupun sayap kanan. Caranya, 65 dikurangi 60 sama 5, atau 69 dikurangi 64 sama dengan 5. Baik, kita akan lanjutkan, kita akan isi modus sama dengan tepi bawah kelasnya, D1, D2. Kemudian panjang kelasnya 5, kita akan selesaikan. Sehingga modus di sini sama dengan 57,5. Dan pastinya di antara selang 55 sampai dengan 59. Sangat mudah bukan? Materi selanjutnya, materi yang keempat terkait dengan median. Median ini merupakan nilai tengah data yang sudah terurut. Penerapan yang pertama pada data tunggal. Kita bagi dua lagi. Data ganjil, datanya ganjil. Median sama dengan nilai data ke n plus 1 per 2. Maksudnya, silakan diperhatikan. 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan data ganjil. N-nya 5. Sehingga mediannya kita akan cari tengah-tengahnya. 4. Atau dengan menggunakan rumusan di atas, 5 plus 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Data yang ketiga ini merupakan nilai dari mediannya. Yang kedua, pada data genap. Silakan diperhatikan. Sebagai contoh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini merupakan contoh data genap, di mana N-nya sama dengan 6. Cara mencari mediannya, perhatikan, di antara 4 dan 5. Nilai tengahnya di antara 4 dan 5. Sehingga median di sini sama dengan 4 plus 5 dibagi 2, yaitu 4,5. Kemudian pada penerapan yang kedua, pada data kelompok, di mana median sama dengan tepi bawah ditambah dengan setengah N, min frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelasnya median dikalikan panjang kelasnya. Perhatikan langkah-langkah di bawah ini. Langkah yang pertama, kita akan menentukan setengah dari jumlah frekuensi N, karena median adalah nilai tengahnya. N-nya 36, sehingga setengah dari 36, 18. Langkah yang kedua, kita akan menentukan kelas median dengan cara frekuensi kumulatif. Jumlahan dari frekuensi sebelumnya, 2, 2 plus 4, 6, 6 plus 6, 12, dan seterusnya. Untuk menentukan kelas median, silakan diperhatikan. Karena setengah dari jumlah frekuensi sama dengan 18, artinya kita akan mencari data yang ke-18. Dengan cara frekuensi kumulatif, data 1, 2 pada kelas yang pertama, data 3 sampai dengan 6, data kelas kedua.
Kemudian data yang ke-7 sampai dengan ke-12, kelas yang ketiga. Data yang ke-13 sampai dengan 24, kelas yang keempat. Artinya, data yang ke-18 terletak di kelas 55 sampai dengan 59. Artinya, nilai media nanti harus di antara 55 sampai dengan 59. Setelah ketemu kelasnya, kita akan mencari tepi bawah. 55 dikurangi dengan 0,5, kemudian tepi atasnya 59 ditambah dengan 0,5. Dan panjang kelasnya tepi atas dikurangi tepi bawah sama dengan 5. Atau bisa menggunakan sayap kiri maupun sayap kanan. Kemudian kita akan masukkan ke dalam perumusan, tepi bawahnya 54,5. Kemudian setengah N, 18, dikurangi dengan frekuensi kumulatif, dibagi dengan frekuensi kelasnya median, dikalikan dengan panjang kelas. Kita akan operasikan, sehingga mediannya sama dengan 57. Sangat mudah, bukan? Demikianlah tadi pembahasan singkat statistika bagian kedua dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bang Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.